Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Ilham Nurfatoni dari Prodi D4 Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta dengan dosen Bapak Dr. Sarwo Pranoto, ST Magister Engineering pada mata kuliah Fisika Teknik. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan apa itu medan listrik. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, medan listrik. Ketiga, kelistrikan pada syaraf manusia. Keempat, hewan listrik. Kelima, potensial listrik. Dan keenam, gaya listrik. Dan di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan apa itu medan listrik. Medan listrik. Apakah medan listrik itu? Lalu, bagaimana menentukan medan listrik? Yuk, kita akan mempelajari pada slide-slide berikutnya. Amati gambar di bawah ini. Jadi, apakah pada gambar tersebut termasuk medan listrik? Mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah atau ruangan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar menjauhi muatan positif dan masuk mendekati muatan negatif. Garis-garis gaya medan listrik seperti pada slide sebelumnya, muatan positif menjauhi dari muatan dan sebaliknya muatan negatif mendekati muatan. Dan selanjutnya dari garis-garis gaya medan listrik, bila muatan positif didekatkan ke negatif, garis-garis gaya dari kutub positif akan bergerak ke kutub negatif seperti pada gambar. Jadi, muatan dari kutub positif bergerak ke kutub negatif. Dan selanjutnya, garis-garis gaya medan listrik bila muatan positif didekatkan ke muatan positif, garis gaya seolah-olah menjauhi muatan, seperti tertera pada gambar. Selanjutnya, garis-garis gaya medan listrik bila muatan negatif didekatkan ke muatan negatif, garis gaya seolah-olah menjauhi muatan. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya Coulomb untuk tiap satuan-satuan muatan. Secara sistematis, kuat medan listrik sama dengan F per Q, yaitu F gaya Coulomb per Q muatan uji, atau E sama dengan K Q per R2. E sama dengan kuat medan listrik, K konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q muatan listrik dan dibagi dengan R kuadrat. Yang pertama, contoh soal kuat medan listrik. 1. Gaya Coulomb
yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah A 0,35 Newton per kolom, B 3,5 Newton per kolom, C 35 Newton per kolom, D 350 Newton per kolom. Pembahasan dari soal tersebut adalah kita umpamakan kita mempunyai dua muatan A dan B, positif dan positif. F sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Hi B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakan adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B. FB sama dengan E kali QB sama dengan E sama dengan FB per QB sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 4 min 6, yaitu hasilnya 3,5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 3,5 kali 100 sama dengan 350 Newton per kolom. Selanjutnya, pada medan listrik sangat keterkaitan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss. Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus bidang seluas A, maka flux listrik yang melalui bidang tersebut sama dengan flux sama dengan E kali A. E yaitu kuat medan listrik dan A adalah luas bidang yang ditembus medan listrik. Persamaan flux listrik untuk medan listrik yang menembus bidang tidak secara tegak lurus sama dengan flux listrik sama dengan E kali A kali cos sudut antara E dan garis normal bidang. E adalah kuat medan listrik dan A adalah luas bidang yang ditembus medan listrik. Rumus hukum Gauss. Flux meter sama dengan Hi per E0. Hi sama dengan muatan listrik dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Contoh soal hukum Gauss. Medan listrik sebesar 2000 Newton per kolom melewati suatu bidang dengan luas permukaan sebesar 10 meter kuadrat persegi secara tegak lurus. Besarnya flux listrik yang melewati permukaan bidang tersebut adalah A 2 kali 10 pangkat 2, B 2 kali 10 pangkat 3, C 2 kali 10 pangkat 4, D 2 kali 10 pangkat 5, E 2 kali 10 pangkat 6. Pembahasan soal hukum Gauss. Kita tahu bahwa flux listrik dapat dihitung dengan flux listrik sama dengan E kali A kali cos sudut antara E dan A. E tadi medan listrik dan A luas penambang yang ditembus. Dari soal kita temui bahwa E sama dengan 2000 Newton per kolom, A sama dengan 10 meter persegi. Perhatikan kalimat soal. Medan listrik menembus tegak lurus bidang, maka bisa kita gambarkan situasinya seperti pada gambar normal bidang, sehingga kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk antara E dan A adalah 0 derajat. Maka bisa kita hitung flux listrik sama dengan medan listrik dikalikan luas penambang yang ditembus dikalikan cos sudut antara E dan A, yaitu tadi 0 derajat, sama dengan 2000 dikalikan 10 dikalikan cos 0 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton meter persegi per kolom. Yaitu jawaban yang benar adalah
C. Kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Rapat muatan Q per A. Kuat medan listrik karena dua keping sejajar Newton per kolom. A. Luas penambang masing-masing keping meter persegi. Besar kuat arus medan listrik sama dengan EA sama dengan Q per E0. Maka E sama dengan kuat medan listrik per E0. Ilustrasi terdapat pada gambar. Soal kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Diketahui, keping sejajar bermuatan 0,01 C kolom berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah kuat medan listrik antara keping sejajar tersebut. Pembahasan dan penyelesaian soal. Hitung terlebih dahulu luas keping dengan cara A. P kali L. A sama dengan 0,2 meter diperoleh dari 20 cm jadikan meter dikali lebar 10 cm jadikan meter 0,1 sama dengan 0,02 meter persegi. Selanjutnya kita gunakan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada keping sejajar. EA sama dengan Q per E0, E sama dengan Q per A kali E0. E sama dengan 0,01 dibagi dengan 0,02 dikalikan 8 kali 854 dikalikan 10 pangkat min 12. E sama dengan 5,65 dikalikan 10 pangkat 10. Jadi kuat medan listrik keping sejajar adalah E sama dengan 5,65 dikalikan 10 pangkat 10 Newton per kolom. Kuat medan listrik untuk bola konduktor berungga. Jika sebuah konduktor dengan jari R diberi muatan listrik, maka muatan listrik itu akan tersebar merata pada permukaan bola. Kuat medan listrik 1. Untuk R kurang dari R besar di dalam bola, E sama dengan 0. Untuk R sama dengan R besar di permukaan bola sama dengan R. Untuk R kecil lebih dari R besar di luar bola dengan rumus E sama dengan K Q per R2 sama dengan 1 per 4 pi R0 Q per R kuadrat. Soal kuat medan listrik untuk bola konduktor berungga. 1. Sebuah bola konduktor berungga bermuatan listrik min 40 mikrokolom berada di udara. Diameter bola 6 cm. Tentukanlah A. Flux listrik pada permukaan Gauss di luar bola. B. Kuat medan listrik di permukaan bola. Dan C. Kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola. Pembahasan soal kuat medan listrik untuk bola konduktor berungga. A. Flux listrik pada permukaan Gauss di luar bola. A. Flux listrik E kali A sama dengan K Q per R2 dikalikan 4 pi kali R kuadrat. R kuadrat dengan R kuadrat kita coret-coret, jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 5 kurung tutup, kurung buka lagi 4 pi kurung tutup, yaitu diperoleh hasil 144 pi kali 10 pangkat 4 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dan yang B, kuat medan listrik di permukaan bola, yaitu dengan rumus E sama dengan K Q per R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 9 kali 10 pangkat 4. Kita coret-coret saja. 9 dengan 9, 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 5. Diperoleh hasil 4 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom.
Dan yang C, kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola dengan rumus E sama dengan KQ per R2 sama dengan R saat jarak 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Dengan cara 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Diperoleh hasil 36 kali 10 pangkat 4 dibagi 36 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Sekian penjelasan dan pemaparan saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.